akan ada hal yang berbeda untuk meluluskan peserta didik di Dapodik di tahun 2024 ini. Bagi teman-teman yang selalu bertanya bagaimana cara mengecek peserta didik yang lulus, bagaimana cara meluluskan peserta didik yang ada di Dapodik, serta apakah nanti untuk peserta didik di kelas akhir bisa lulus by system sesuai dengan SK kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan? Untuk jawabannya simak terus video ini hingga selesai ya teman. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, video kali ini kita akan membahas masalah tentang pertanyaan-pertanyaan dan juga memberikan sebuah informasi terkait cara meluluskan peserta didik yang telah ditetapkan sebagai peserta kelulusan di tahun 2024. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus memberikan informasi, simak terus video ini hingga selesai dengan seksama ya teman-teman. Baik, mari kita mulai. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah untuk cara meluluskan peserta didik di Dapodik, teman-teman wajib memahami terkait standar penilaian yaitu Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, yang mana pada pasal 10 di sini ayat 2 sudah dijelaskan bahwa penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 7 terkait penilaian sumatif ya teman-teman, yang mana sudah dijelaskan bahwa peserta didik yang diluluskan adalah mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain, yang mana pada poin A bahwa untuk kelulusan dilihat dari nilai rapor kelas 5 dan kelas 6 untuk SD sederajat. Dan untuk yang B, setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama bentuk lain dan sekolah menengah atas bentuk lain yang sederajat. Otomatis nanti bagi teman-teman operator di sini sudah jelas wajib menginputkan laporan kemajuan belajar atau hasil evaluasi penilaian dari setiap guru di setiap satuan pendidikan, yang mana semua mata pelajaran ya teman-teman di sini dan juga ekstrakurikuler ini ya. Khusus di kesetaraan otomatis program paket A nanti kelas 5 dan kelas 6 adalah sebagai acuan kelulusan by system, dan untuk paket B dan paket C adalah semua mapel wajib diinput pada Dapodik karena wajib hukumnya untuk melaporkan penilaian hasil belajar pada Dapodik dan diupload ya teman-teman. Apabila dari sini teman-teman sudah paham, pastinya nanti dasar dari kelulusan adalah melihat ini. Apabila teman-teman sudah memiliki nilai rapor yang diberikan dan juga dikelola oleh Pokja penilaian, maka teman-teman operator silakan inputkan nilainya pada aplikasi Dapodik, dan pada menu nilai di sini silakan klik menu rapor. Nah, nanti teman-teman silakan inputkan khusus untuk SD sederajat atau paket A, silakan inputkan semua mapel, dan silakan yang terpenting adalah kelas 5 dan kelas 6. Jadi apabila saat ini kelas 6, kelas 5 adalah tahun 2022-2023. Ini nanti pastinya sudah terinputkan nilainya dan sesuai kelasnya saat tahun ajaran ini ya teman-teman. Kemudian nanti isikan 4 semester, dan khusus jenjang SMP sederajat atau paket B isikan mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 karena 3 tahun atau semua kelas ya yang saat ini lulus. Maka teman-teman wajib menginputkan 6 semester ini ya teman-teman. Jadi apabila ada kekurangan nantinya, jadi teman-teman tidak ada resiko untuk peserta didik itu tidak lulus by system. Lalu ada pertanyaan, bagaimana apabila ada nilai atau mapel yang tidak lengkap? Otomatis untuk tahun-tahun sebelumnya tidak bisa untuk mengulang menebus dosa.
Karena apa? Rekam didik atau rekam jejak yang sudah berlalu itu tidak bisa diperbaiki, tetapi hanya bisa memperbaiki untuk kedepannya. Jadi yang sudah berlalu, inputkan saja mapel yang sudah ada dan semua mapel yang bisa ditambahkan. Dan untuk 1 tahun atau 2 tahun ini yang muncul, untuk mapelnya silakan ditambahkan dan diinputkan nilainya sesuai pada rombongan belajarnya ya. Apabila saat ini kelas 12, wajib diisi kelas 12 nya ini semua ya. Ada berapa kelas untuk kelas akhir di setiap program itu ya teman-teman. Dan kemudian untuk perbedaan tahun ini dengan tahun sebelumnya atau tahun 2023, apabila teman-teman perhatikan, apabila sudah menginputkan nilai mapel 1 saja untuk tahun 2022-2023, maka menu lulus akan ada pada menu registrasi peserta didik tersebut. Tetapi untuk tahun ini tidak muncul teman-teman. Karena apa? Kelulusan by system, tidak secara manual. Siapa saja yang bisa diluluskan. Kalau dulu sudah diinputkan nilainya minimal 1 mapel saja, contohnya ini 12 IPS 2. Apabila teman-teman memasukkan nilai mapelnya 1 saja, maka peserta didik tersebut pada kelas ini akan bisa diluluskan dengan meluluskan secara manual untuk program paket B dan paket A, dan paket C pun juga bisa diluluskan manual sebelum cut off dapodik itu ya untuk tahun lalu. Dan tahun saat ini apabila sudah dimasukkan, ini semuanya sudah saya masukkan, kita cek pada menu peserta didik, kita cek pada menu registrasi, maka di sini sudah berbeda lagi teman-teman. Di sini ada peringatan atau keterangan. Peserta didik yang bisa diluluskan hanyalah peserta didik yang berada pada rombongan belajar tingkat akhir, kelas yang paling akhir, karena sesuai dengan pedoman pembelajaran dan asesmen, peserta didik yang lulus adalah mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi saat kelulusan pastinya sudah mempertimbangkan semua tujuan pembelajaran dan sudah ada nilainya untuk hasil dari kajian sebagai acuan kelulusan peserta didik tersebut. Jadi bagi teman-teman apabila sudah menginputkan nilai, di sini tidak ada menu lulus teman-teman. Inilah perbedaannya. Dan kelulusan ini akan dilihat secara global untuk nilai dari yang paling kelas awal. Jadi saat ini apabila kelas 12, maka akan dilihat inputan nilainya dari tahun 2021-2022 untuk kelas awal, dan 2022-2023 untuk kelas tengah, serta 2023-2024 untuk kelas akhirnya, khusus program paket B sederajat dan paket C sederajat. Ini ya. Jadi teman-teman tidak akan bisa meluluskan manual di sini. Nantinya akan secara otomatis diluluskan by system sesuai Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Jadi bagi teman-teman operator dapodik, untuk mengurangi resiko apakah nanti bisa lulus by system atau tidak, maka teman-teman silakan inputkan nilainya semua mapel dan di semua kelas untuk program paket C yang saat ini kelas akhir itu ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya yang belum diinputkan silakan diinputkan seperti itu ya teman-teman. Oke, dari sini semoga teman-teman paham dan bisa menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman, dan sudah saya jelaskan pada video yang ini, jadi teman-teman bisa simak. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh operator sebelum cut off dapodik tahun 2024 di semester genap ini. Jadi bagi teman-teman apabila membutuhkan juga untuk aplikasi DKN dan plus nanti bisa untuk nilai ijazahnya, bisa simak video saya yang ini. Nanti teman-teman akan dapat mengunduh aplikasinya apabila sudah memenuhi ketentuan yang sudah saya berikan petunjuknya pada video ini ya.
Dan untuk panduan-panduan untuk satuan pendidikan dan juga operator, silakan kunjungi portal Sobat Dikmas dan silakan klik pada menu pedoman satuan pendidikan di sini ya, apabila membutuhkan. Dan teman-teman bisa akses untuk gabung grup WA untuk sharing sesama operator non formal yaitu PKBM dan SKB serta PAUD. Dan teman-teman bisa gunakan aplikasi versi Excel pada menu aplikasi dengan ketentuan silakan traktir admin copy terlebih dahulu untuk dapat izin aksesnya melalui Saweria ataupun SuperThanks pada video ini ataupun yang lainnya. Sangat mudah sekali untuk mendapatkan akses aplikasi di sini. Baik teman-teman, mungkin itu untuk informasi dan menjawab beberapa pertanyaan. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan serta dapat memahami informasi yang saya berikan terkait kelulusan dan cara cek peserta didik yang lulus nantinya pada aplikasi Dapodik dan perbedaan kelulusan di tahun 2023 dengan di tahun 2024 ini. Jadi jangan sampai teman-teman lalai untuk operator Dapodik, khususnya lembaga non formal PKBM SKB yang menonton. Ada informasi bagi teman-teman bahwa channel ini juga sudah aktif fitur member atau fitur gabung, yang mana teman-teman bisa ikuti member untuk channel ini, karena teman-teman nanti akan mendapatkan akses untuk konsultasi bagi teman-teman yang sudah menjadi member dan akan mendapatkan kelebihan-kelebihan menjadi member channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi kali ini, penjelasan dan menjawab pertanyaan terkait kelulusan peserta didik di Dapodik nantinya. Serta terima kasih sudah menonton hingga akhir dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.